Jadi sesi ini kita akan masuki dalam tahapan yang terkait dengan bagaimana setiap kelompok itu memaparkan atau mempresentasikan hasil atau produk proyeknya, yaitu proyek perancangan pembelajaran IPA atau sains yang berbasis NOS. Di fase-fase sebelumnya kita sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam serangkaian atau tahapan-tahapan yang harus dilalui dari sebuah rangkaian pembelajaran yang berbasis proyek. Sebentar saya akan berikan timeline atau tahapan-tahapan yang sudah kita laksanakan terkait dengan apa yang sudah dikerjakan oleh setiap kelompok. Nah, pada fase ini kita sudah masuk kepada tahapan mempresentasikan hasil dari produk yang sudah kita kerjakan kepada dua kelompok teman sejawat. Saya sudah melakukan plotting terhadap setiap kelompok, itu dua kelompok penyanggahnya dari kelompok mana. Meskipun dari kelas A dan kelas B kemarin sedikit ada sedikit kesalahan dalam pengaturan karena ada kelompok penyaji dan kelompok penyangga yang bersamaan. Tapi saya sudah revisi, kemudian baik dari kelas A dengan 7 kelompok maupun dari kelas B yang 5 kelompok sudah bisa melakukan proses presentasi. Mulai setelah atau pasca kegiatan ini, 3 kelompok itu melakukan proses konfirmasi untuk menetapkan waktunya. Jadi bukan lagi saya yang menetapkannya. Jadi tinggal setiap kelompok di antara 3 kelompok tersebut, terutama kelompok penyaji, itu berkonfirmasi dengan 2 kelompok penyangga, teman sejawat lainnya, untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti yang saya sampaikan di dalam baik di classroom maupun di e-green dari SPADA UHAO. Nah, apa yang kita akan lakukan? Saya share screen dulu untuk saya berikan penjelasan teknisnya mengenai apa yang akan kita lakukan. Ini bisa dilihat ya? Belum, Pak. Oh, belum. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Belum, Pak. Sudah. Saya buat dalam Jadi sudah bisa dilihat? Halo. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Baik. Saya presentasi agak cepat ini karena ini hari Jumat. Jadi kalau Anda lihat bahwa 3 tahapan utama dari sebuah pembelajaran berbasis proyek, mulai dari persiapan kita sudah laksanakan, dan kita sekarang sudah ada pada pelaksanaan. Di persiapan kemarin kita sudah menentukan proyeknya, yaitu desain pembelajaran IPA berbasis NOS. Kemudian merancang langkah-langkah pembelajarannya saya sudah jelaskan di fase awal. Bahkan ada sesi penyampaian secara teknis bagaimana langkah-langkah pelaksanaan proyeknya. Kemudian menyusun jadwal pelaksanaan proyek. Itu juga timelinenya sudah ada. 2 minggu kita sudah melaksanakan proses monitor atau memfasilitasi dan mendampingi kemajuan proyek setiap kelompok. Meskipun pada sesi-sesi terakhir itu pendampingan saya lakukan secara multi group. Kemudian Anda perhatikan ini, kita sudah tiba pada fase di mana kita sudah
akan mempresentasikan hasil proyek. Ini adalah in progress. Ya. Dan nanti minggu depan, tanggal 29 Oktober tahun 2021, itu kita akan melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar. Nah, itu ini sesungguhnya adalah waktu mid semester ini. Ya, jadi mid semester, baik kelas A maupun kelas B secara bersamaan, ya, karena nanti soalnya tentunya sama, dan itu akan saya laksanakan secara daring atau online, ya, ujiannya online. Ya. Kemudian nanti ada setelah ujian, saya akan melakukan evaluasi mengenai pengalaman. Ya, ini saya sudah buat format atau respon di Google Form, hanya belum bisa saya bagikan linknya karena memang ini nanti di fase terakhir. Ya, ini hanya respon tanggapan terhadap apa yang sudah dilakukan terkait dengan proyek pelaksanaan pembelajaran, di mana proyek utamanya adalah desain pembelajaran sains berbasis NOS. Ini belum. Ya, jadi nanti 2 fase evaluasi ini kita akan laksanakan itu secara berdekatan. Jadi tanggal 29 itu akan ada ujian. Ujiannya adalah materi mengenai apa yang kalian sudah pelajari. Ya. Dari topik-topik utama dan video yang sudah ditonton serta teori-teori yang kalian peroleh dari proses-proses analisis pengkajian terhadap terutama pada konsep-konsep pembelajaran yang diacu pada komponen NOS dengan melihat aktivitas guru yang tampak maupun tidak tampak, demikian pula dengan aktivitas siswa yang tidak tampak maupun yang tampak, tentu dari dasar-dasar kajian-kajian teoritik dan prinsip-prinsip pembelajarannya yang Anda bisa baca di 2 buku referensi tersebut, ya, beserta dengan video yang sudah ditonton 2 itu. Itu adalah referensi utama, dan tentu referensi tambahan itu bisa diperoleh dari banyak sumber-sumber belajar yang lain. Nah, saya masuk ke hal-hal yang teknis. Ya. Jadi ini garis besar pelaksanaan pembelajaran berbasis proyeknya. Kita sudah tiba pada akhir dari pelaksanaan. Tinggal menunggu fase terakhir, yaitu fase evaluasi. Ya. Nah, ini saya sudah kirim di LMS mengenai bagaimana setiap kelompok itu mengisi respon-respon ini dengan catatan kelompok penyaji itu mengirimkan produknya, ya, produknya yang NOS saja, ya, tidak usah jurnalnya dan lain-lain. Mengirim produknya yang berupa rancangan NOS yang 5 fase pembelajaran, 5 pilihan-pilihan komponen NOS-nya beserta aktivitas guru dan siswanya. Itu dikirim ke 2 kelompok penyangga. Ya. Ya, itu yang pertama, ya. Jadi setiap kelompok penyaji mengirimkan file dari produknya kepada 2 kelompok penyangga. Ya, itu yang pertama. Ya. Kemudian kedua kelompok penyangga tersebut mengisi atau merespon kolom 2 dan kolom 3 dan kolom 4. Yaitu responnya misalkan fase pembelajaran. Bagaimana itu? Fase pembelajarannya ada kekeliruan atau sudah oke menurut kelompok penyangga 1. Kemudian kalau kurang oke, catatannya apa? Ya. Bisa dipaham sampai situ? Bisa, Pak. Oke. Pak. Nah, setelah ini diisi oleh 2 kelompok penyangga, ini adalah persiapan untuk proses sanggahan pada saat waktu presentasi kelompok penyaji disepakati oleh 2 kelompok penyangga lainnya untuk melaksanakan kegiatan presentasi hasil proyeknya dari kelompok penyaji, yang itu penjelasannya di sini, ya, ini, ya. Di sini penjelasannya. Jadi setiap kelompok penyaji itu presentasi di depan 2 kelompok sejawat penyangga lainnya, dan presentasinya itu 2 menit saja, ya, 2 menit. Mengapa sedikit? Karena dia juga sudah membaca, ya.
Tapi tetap presentasi 2 menit. Ya. Dan diskusi 10 menit mengenai produk finalnya. Itu 10 menit itu artinya 5 menit untuk kelompok penyangga pertama dan 5 menit untuk kelompok penyangga kedua. Ya. Bisa paham sampai penjelasan itu? Iya Pak. Jadi durasi video presentasi atau pertanggungjawaban hasil proyek yang sudah dihasilkan kepada dua kelompok penyangga sejawatnya yang lain itu durasinya kurang lebih 12 sampai 15 menit saja. Paling panjang 15 menit ya. Paling panjang 15 menit. Karena sebenarnya secara kuantitatif ini hanya butuh 12 menit. 2 menit presentasi, tapi kan tidak mungkin langsung presentasi ya. Jadi anggaplah 15 menit. Ya, pendahuluannya 1 menit, presentasinya 2 menit. Diskusi kelompok. Jadi diatur nanti ada moderatornya dari kelompok penyaji yang mengatur lalu lintasnya sampai kemudian proses diskusinya itu tidak lebih dari 5 menit untuk setiap kelompok penyangga. Ya. Sehingga kemudian totalnya itu tidak lebih dari 15 menit. Karena dua kelompok penyangga itu kan hanya butuh 10 atau 12 menit. Ya. Kemudian dengan waktu antara tersebut, antara kelompok penyangga satu dan yang kedua memberikan sanggahan dan kemudian direspon ulang oleh kelompok penyaji. Videonya ini direkam ya, dan saya minta rekamannya jangan menggunakan Google Meet. Ya, karena kalau Google Meet itu rekamannya kalau bawaannya hanya menampilkan person atau orang yang berbicara saja, tidak melihat respon secara umum dari peserta diskusi atau peserta dari kelompok sejawat, penyangga sejawat dan kelompok penyajinya. Ya. Jadi gunakan aplikasi yang lain. Ya, saya sarankan kalau bisa gunakan kalau mau pakai Google Meet itu artinya harus menggunakan aplikasi ekstensi dari web Chrome Store-nya. Itu banyak aplikasi ekstensinya sehingga bisa merekam layar, bukan merekam sistem yang terjadi melalui Google Meet dari bawaannya. Ya. Atau bisa menggunakan Zoom Meeting. Anda kan Zoom Meeting yang hostnya itu bisa merekam. Apalagi yang gratisan bisa sampai 40 menit. Ini hanya direkam kurang lebih 15 menit. Ya. Oke, saya lanjutkan. Kalau ada yang tidak kalian paham, langsung bertanya. Ya. Rentang waktu pelaksanaan kegiatan presentasi dilakukan mulai setelah penjelasan teknis mengenai presentasi produk sekarang ini sampai tanggal 28 hari Kamis. 28 Oktober tahun 2021 hari Kamis. Karena hari Jumat itu ya, baik kelompok A maupun kelompok B, kita akan ujian. Nanti kita tetapkan waktunya. Jadi perkuliahan hari Kamis bagi kelompok B itu atau jadwal mestinya mid semester pada hari Kamis itu digabung dengan kelompok kelas A. Ya, nanti kita lihat di mana waktu khusus untuk ujiannya atau evaluasi proyeknya itu kita akan laksanakan. Dan itu yang saya sampaikan tadi akan dilaksanakan secara daring. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi kelas B pun dan kelas A itu akan ujian di hari Jumat. Ya, akan ujian di hari Jumat karena batas akhir presentasinya ada di hari Kamis. Kelompok penyaji wajib mendokumentasikan kegiatan presentasi. Ya, kelompok penyajinya yang sebagai host ya. Jadi dia menyiapkan link kepada dua kelompok penyangga. Dan tentu dia yang menjadi host. Tinggal diatur secara teknis siapa yang anggota kelompok yang merekod atau merekamnya kurang lebih 15 menit tersebut. Ya. Dengan tentu isinya tadi presentasi 2 menit dan proses
sanggah menyangga atau konfirmasi dari kelompok dan penyaji itu untuk setiap kelompok penyangga itu hanya 5 menit. Jadi kelompok penyaji wajib mendokumentasikan kegiatan presentasi dan tanggapan kelompok lainnya dalam format video yang kemudian diunggah di drive salah satu akun anggota kelompok. Ya. Bisa juga nanti diunggah kalau ada di antara anggota kelompok penyaji itu memiliki kanal YouTube, bisa di situ. Yang penting saya dapat linknya ingin menonton proses perdebatan yang terjadi saat presentasi hasil proyek dari pembelajaran sains berbasis MOS tersebut. Ya. Jadi nanti linknya ini itu dituliskan di bagian akhir dari komponen laporan. Nanti bisa lihat di bagian akhir, kita lihat apa-apa saja yang ada di laporan yang dikirimkan sebagai produk akhir dari proyek ini yang nanti diwakili oleh setiap kelompok dikirimkan kepada dosennya atau fasilitatornya melalui classroom atau melalui Spada, ya, Igrim. Jadi ini di bagian akhir, ya. Nanti bisa ditanyakan kembali kalau sebaiknya menggunakan aplikasi perekam. Tadi saya sudah sampaikan. Ya, setiap kelompok penyangga dan penyangga sejawat harus mengisi form yang tadi sudah saya jelaskan juga bahwa sebelum melakukan atau menyepakati waktu penyajian atau presentasi hasil produk dari kelompok penyaji kepada 2 kelompok penyangga, itu kelompok penyaji sudah mengirimkan terlebih dahulu produk atau hasil proyeknya saja yang tabel-tabel tersebut kepada 2 kelompok penyangga. Nah, poin ke-6, kelompok penyaji dapat, ya di sini saya bold di sini kata dapat, mempertimbangkan hasil review kelompok penyangga sejawat dengan alasan yang rasional. Ya. Artinya, kelompok penyaji itu bisa tidak mempertimbangkan, tentu dengan alasan yang rasional. Ya, nanti dikemukakan. Misalkan berapa di antara saran-saran tersebut yang direvisi karena alasan rasional, atau semua saran-saran atau konfirmasi dari 2 kelompok penyangga tidak ada yang Anda akomodasi atau Anda jadikan sebagai pertimbangan untuk perbaikan dari produk yang sudah kita buat. Itu tergantung dari kelompok penyaji. Ya, tentu saya nanti melihat ya saran-saran review dari kelompok penyangga sejawat. Jadi kelompok penyaji itu wajib mencantumkan dua daftar hasil review kelompok penyangga. Artinya kelompok penyangga 1 dan 2 itu dilampirkan di laporan dari kelompok penyaji. Ya. Artinya pada saat kelompok penyaji itu mengirimkan produk kepada 2 kelompok penyangga dan kemudian mengisi poin-poin review seperti yang di tabel yang pertama tadi. Setelah itu, ketika proses presentasi sudah selesai, maka 2 kelompok penyangga tersebut wajib mengirimkan poin-poin penting yang dikoreksi atau direview kepada kelompok penyaji. Ya. Sehingga nanti bisa dilihat bahwa apa yang harus dilaporkan oleh setiap kelompok. 1, judul proyeknya. Saya kira sama semua ya, judul proyek. Nama kelompoknya. Ya tentu di sini nama kelompok beserta ini kemudian kelas ya. Jadi nama atau kelas dulu baru kelompok. Kelas, ya. Nama kelas, sorry. Oke.
Kemudian yang ketiga, analisis masalah dua materi yang sulit. Ya, itu sudah, saya kira ini tidak ada yang perlu ditambah lagi karena kita sudah itu berkali-kali sudah melakukan proses pendampingan ini. Analisis dua masalah materi yang sulit, alasannya dapat secara hipotetik. Hipotetik itu seperti secara teoritik ya, atau secara empirik. Ya, misalkan mengapa materi itu oleh kelompok penyaji dianggap sulit, ada masalahnya. Ya. Kan nanti setelah ada dua materi, itu kan salah satu materi itulah yang menjadi acuan kita untuk mengemas pembelajaran, desain pembelajaran IPA yang berbasis MAUS untuk materi yang bersangkutan yang kita pilih dari salah satu dari dua materi yang sulit tersebut. Ya. Kemudian ini yang poin yang inti. Jadi rancangan yang berupa tabel tadi, itu tabel yang sudah dibuat mulai dari fase pembelajarannya di kolom pertama, kemudian komponen NOS-nya di kolom kedua, kemudian kolom 4 adalah aktivitas guru yang tampak dan tidak tampak, dan kemudian aktivitas siswa yang tampak dan tidak tampak, beserta penjelasannya di dalam tabel. Ini untuk kelompok penyaji. Nah, poin ke-6, ini yang saya jelaskan tadi, bahwa tabel hasil review kelompok penyangga sejawat dari dua kelompok penyangga sejawat yang menjadi partner atau pasangan dari kelompok penyaji dalam proses diskusi hasil itu mengirimkan kepada kelompok penyaji, dan kelompok penyaji tinggal mencantumkan di bagian ke-6 ini dua daftar hasil review dari kelompok 1, penyangga 1 dan kelompok penyangga 2 ya. Dan yang terakhir adalah link video penyajian presentasi dari proyek bersama kelompok penyangga. Ya, maksudnya yang dipresentasikan bersama kelompok penyangga ini tadi saya tambah di sini 12 sampai 15 menit. Karena tidak mungkin tepat 15 menit. Karena intinya itu 15 menit. Berarti ada ruang-ruang waktu yang harus kosong ya. Di awal dan di akhir biasanya. Ya, jadi 2 menit untuk presentasi dan 5 menit untuk proses penyanggahan oleh kelompok penyangga dan kemudian konfirmasi dari kelompok penyaji untuk kelompok penyangga 1, demikian pula untuk kelompok penyangga 2. Oke ya. Saya kira itu penjelasan teknisnya. Ya, nanti akan ada sesi berikutnya. Kalau kita lihat di sini, ini kita masih evaluasi ya. Jadi kita memasuki ini ya, mempresentasi hasil proyek. Nanti evaluasinya minggu depan bersama dengan evaluasi pengalaman selama melaksanakan proyek. Dan dua-duanya ini akan saya kirim formnya secara online. Ya. Mudah-mudahan setelah saya mengirimkan evaluasi pengalaman, itu kita sudah terlibat dalam proyek ini. Ya, saya nanti akan konfirmasi dengan Kajur. Ya, saya akan memberikan penghargaan. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan secara formal. Ya, jadi bagi yang ikut mengisi form evaluasi pengalaman nanti, itu setelah dia isi itu otomatis di emailnya itu saya akan membuat semacam sertifikat penghargaan keikutsertaan sebagai peserta dalam proyek mata kuliah ini. Kemudian secara otomatis nanti akan masuk di emailnya, dan mudah-mudahan itu bisa dimanfaatkan nanti pada saat akhir perkuliahan di PGSD sebagai SKPI ya, surat keterangan pendamping ijazah ya, mengenai apa-apa aktivitas akademik yang pernah dilakukan oleh mahasiswa. Dan ini jauh lebih esensial dibanding dengan Anda hanya ikut webinar sehari tiba-tiba dapat sertifikat. Pengalamannya tidak ada. Kalau ini jauh lebih panjang. Kita sudah mungkin sebagian mahasiswa merasa ini pekerjaan atau mata kuliah yang paling banyak embel-embelnya. Padahal ini memang proyek. Tentu nanti kita berharap bahwa kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam melaksanakan
pembelajaran yang berbasis proyek ini membawa hikmah dan pelajaran-pelajaran yang lebih bermakna di waktu-waktu yang akan datang. Hari ini mungkin kita banyak menemui kendala, tapi itulah ya, kalau kita banyak berjalan pasti banyak yang dilihat. Ya, mudah-mudahan sekali lagi ini nanti akan memberikan keberartian bagi sebuah proses pembelajaran, karena memang pembelajaran yang berbasis proyek itu dia sesungguhnya adalah jembatan untuk dilalui oleh mahasiswa sambil melaksanakan proses pembelajaran. Ya, sekira itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan kita tinggal menunggu fase yang terakhir, yaitu fase evaluasi. Ya, demikian mungkin silakan kalau ada mahasiswa ingin bertanya mengenai apa yang saya sudah jelaskan. Ya, mudah-mudahan sudah dipaham semua ya. Ada pertanyaan? Pak, saya Pak. Oh, silakan. Leni Marlina. Oh, kayak bintang film ini, Leni Marlina. Silakan, Leni. Pak, ini kan untuk tim penyangganya kan masing-masing 5 menit nanti. Ya. Itu Pak mau Zoom-nya bersamaan atau harus kita? Loh, itu kan satu frame itu. Kayak saya ini sekarang sedang mengajar. Saya adalah kelompok penyaji. Anggaplah saya ketua kelompok penyaji. Sebagian anggota kelompok saya juga ada di dalam Zoom itu atau di Meet itu. Dan dua kelompok lainnya, kalau misalkan 10 orang, berarti yang terlibat di dalam proses ini adalah kurang lebih 3 kali 7, sekitar 20-an orang kan. Ya, tentu nanti kelompok penyaji terhadap dua kelompok penyangga sejawat lainnya, disitulah berdiskusi. Nanti moderatornya yang mengatur. Kesempatan pertama saya berikan kepada kelompok penyangga pertama untuk menyampaikan hal-hal yang ingin dikonfirmasi terkait dengan produk yang sudah dihasilkan oleh kelompok penyaji. Ya, 5 menit diberikan kesempatan kepada, bukan 5 menit totalnya ya, mungkin dia menyajikan sanggahannya itu hanya 2 menit, nanti diklarifikasi, dikonfirmasi ulang secara ilmiah oleh kelompok penyaji terhadap kelompok penyangga 1. Demikian pula dengan apa yang harus dilakukan pada kelompok penyangga 2. Tetapi meskipun satu frame seperti itu tetap bahwa kelompok penyangga 1 dan kelompok penyangga 2 maupun kelompok penyaji itu tetap memiliki keterikatan secara kelompok, bisa memberikan penjelasan, bisa memberikan pertanyaan. Siapa saja di antara anggota kelompok, baik kelompok penyaji maupun kelompok penyangga, itu bisa bersuara di situ. Oke? Ya Pak. Oke. Jadi selayaknya diskusi, tapi bukan diskusi di ruang breakout ya, tapi di ruang utama diskusi. Jadi ada satu kelompok penyaji dan yang akan menyangga itu hanya 2 kelompok, bukan semuanya ya. Oke ya. Ada pertanyaan lagi? Nah, saya keperluannya adalah ingin menonton bagaimana serunya perdebatan itu. Jadi supaya seru, saya tidak perlu hadir di dalamnya. Ya, nanti saya tonton supaya kalian keluar semua unek-uneknya. Oke ya. Kalau saya ada di dalam, biasanya tidak terlalu seru. Ya. Oke, pokoknya buatlah seseru mungkin, perdebatan seseru mungkin dalam konteks ilmiah. Ada pertanyaan lagi? Saya Pak. Silakan. Pak, saya izin bertanya tadi mengenai link. Ya, sertakan link YouTube. Ya, apa link presentasinya bersama kelompok penyangga maksudnya? Iya Pak. Apa yang ditanyakan di situ? Apa yang ditanyakan, Fatima?
maksudnya Pak, kan disuruh sertakan link video untuk Bapak mau menonton hasil presentasi kami. Ya. Jadi pertanyaan saya, apakah itu link yang kami sertakan bisa dari YouTube saja Pak? Kita mau uploadnya lewat YouTube, jadi kami mau kasih link dari YouTube saja Pak. Ya, saya tadi sudah sampaikan bahwa dimanapun diunggah, apakah di Google Drive salah satu akun dari anggota kelompok penyaji, ataukah ada di antara anggota kelompok penyaji memiliki kanal YouTube, silahkan diunggah di sana. Yang jelas, saya akan menonton melalui link tersebut yang dikirim di bagian akhir dari bagian laporan yang secara keseluruhan 6 poin tersebut. Ya, di poin terakhir kan linknya itu. Nanti linknya saya akan copy, masukkan di browser, saya nonton, terserah nanti. Kalau YouTube kan artinya kalau sudah dipublish berarti tidak perlu ada restriksi, langsung saya bisa nonton. Yang biasanya ada masalah kalau video tersebut itu diunggah di Google Drive salah satu akun. Ya. Kalau itu diunggah di Google Drive salah satu akun, itu harus dibuka restriksi atau pembatasnya supaya siapa saja yang memiliki link itu bisa mengakses atau bisa menonton videonya. Ya, begitu Fatima ya. Iya Pak. Oke, bisa dua-duanya, bisa dua-duanya. Silakan yang lain kalau ada. Satu pertanyaan lagi ya. Kalau masih ada, kalau tidak ada ya. Izin bertanya, Pak. Siapa yang bertanya ini? Gita Sapitri, silakan. Iya, Pak. Kalau untuk penyajian proyeknya, Pak, cukup perwakilan saja atau semua anggota terlibat, Pak? Ya, salah satu lah. Kan cuma 2 menit. Salah satu anggota kelompok yang dipercaya oleh kelompok penyaji untuk memaparkan. Tapi yang lainnya harus memiliki rasa tanggung jawab untuk mempertahankan secara ilmiah kalau diserang oleh 2 kelompok penyangga. Ya, begitu maksudnya. Ya kan? Terserah pembagiannya bagaimana. Kalau misalkan kelompok penyaji menyatakan, anggaplah Fatima, saya ini mempresentasi. Kalian yang tidak presentasi menjadi tameng bagi kelompok penyaji. Saya tidak mau menjelaskan kalau ada sanggahan dari kelompok penyangga. Terserah kalau seperti itu pendistribusiannya. Yang jelas saya mau menonton video keseruan dari proses presentasi hasil proyek ini. Ya. Itu ya. Ya, saya sudah lama mendampingi, saya ingin ada keseruan ketika saya menonton dari 12 video tersebut. 7 dari kelas A dan 5 dari kelas B. Oke ya, begitu ya. Terserah bagaimana distribusi pekerjaannya. Yang jelas, hanya 2 menit itu dipresentasikan 2 menit. Ya bagaimanalah 2 menit itu? Poin-poinnya saja. Ya itu menjadi bagian keterampilan tersendiri. Bagaimana produk itu hanya bisa disampaikan dalam 2 menit. Nah, itu harus berpikir, harus kritis, harus kreatif. Jangan berpikir lagi, Pak, ini banyaknya kita mau sampaikan, baru hanya 2 menit. Wah, itu pertanyaan yang tidak ilmiah itu ya. Oke ya. Ya, saya kira ini sudah azan pertama di masjid ini. Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan lagi, ya nanti mungkin bisa disampaikan lewat grup WA. Mudah-mudahan penjelasan singkat ini ya tidak singkat sih karena tadinya saya rencananya 15 menit malah ini sudah hampir 40 menit. Saya kira ini yang dapat disampaikan pada penjelasan teknis mengenai presentasi produk dari kelompok penyaji terhadap 2 kelompok penyangga lainnya. Ya, mudah-mudahan keseruan ini akan saya nikmati sebagai penghibur dari mata kuliah ini ya. Untuk kelompok A ya saya nanti akan mata kuliah ini materinya akan dilanjutkan oleh Pak Amir dan mungkin kelompok B juga akan saya tetap lanjutkan ya. Tapi kalau protes saya konfirmasi dengan Pak Amir supaya bisa bertukar lagi ya. Saya kira itu yang saya dapat sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya dan saya mohon izin live. Sekali lagi, ini tidak menutup ruang konfirmasi atau diskusi berikutnya di ruang komunikasi seperti
grup WA baik dari kelas A maupun kelas B. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak.